Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kembali lagi berjumpa dengan saya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan kesempatan untuk mendengarkan hal-hal yang baik inilah yang terkadang menjadi impian banyak orang. Maka kesempatannya singkat ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengarkan dengan baik, resapi, dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Hari ini, di awal bulan, saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul menjadi seorang pemimpin. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena mulai awal bulan ini sampai nanti akhir tahun, kitalah yang akan menjadi pemimpin diri kita sendiri. Memimpin diri sendiri, memimpin lingkungan, memimpin masyarakat, bahkan memimpin negara. Tentu menjadi seorang pemimpin ini tidak mudah. Saya akan lebih terfokus kepada bagaimana memimpin kehidupan berkeluarga yang sebenarnya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kehidupan berumah tangga itu jelas tidak luput dengan tujuan utama, yaitu hidup sebagai rukun dan bahagia, atau dalam bahasa Dhamma disebut sebagai hitaya sukaya. Tentu semua keluarga, dari keluarga yang tinggal di pedesaan, di perkotaan, kemudian di Jawa, di luar Jawa, semuanya mengharapkan kerukunan dan kebahagiaan. Mungkin kita bisa melihat meskipun tujuannya sama, tetapi terkadang caranya yang berbeda atau tidak bisa disamakan. Banyak cara dari masing-masing keluarga untuk menciptakan kebahagiaan itu. Maka salah satu kunci untuk sukses dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara adalah seorang pemimpin. Maka pemimpin inilah yang menjadi ujung tombak bagi kehidupan lingkungannya. Jadi kalau pemimpin itu di lingkungan keluarga, ya bagaimana agar pemimpin itu bisa membawa keluarga itu lebih baik. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Ketika pemimpinnya baik, jujur, santun, punya integritas, visioner, tentu masyarakatnya akan maju. Begitu juga dengan bangsa. Kalau pemimpinnya baik, jujur, penuh tanggung jawab, maka negara itu akan maju. Maka peran pemimpin inilah menjadi tokoh sektor dalam kehidupan kita. Dan semua pemimpin itu pasti ada tugas-tugasnya tertentu. Kalau di lingkungan keluarga, dicontohkan di lingkungan keluarga, ya seorang ayah meskipun sebagai pemimpin dalam keluarga, tetapi istri juga memegang peranan penting. Merawat anak, menjaga rumah, kemudian mengarahkan pendidikan anak, itu juga merupakan langkah-langkah menjadi seorang pemimpin. Maka ada 4 hal yang harus kita miliki agar nanti kita bisa menjadi pemimpin yang benar-benar membawa manfaat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, untuk poin yang pertama adalah saca. Hampir di semua ajaran Guru Agung menjelaskan bahwa kejujuran itu sangat penting. Bahkan ada salah satu tokoh internasional menyampaikan bahwa
Kalau orang bodoh secara intelektual bisa diperbaiki dengan belajar. Tetapi kalau ketidakjujuran akan sulit untuk diperbaiki. Ini mengindikasikan bahwa karakter jujur itu penting dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin, baik itu di lingkungan negara, di lingkungan wihara, di lingkungan masyarakat, keluarga, hendaknya memiliki karakter ini. Tentu seseorang yang memimpin dengan kejujuran akan disenangi banyak orang, dan kepemimpinannya tidak akan pernah bisa dicela. Pemimpin yang tidak jujur akan merugikan pengikutnya. Terlebih lagi kalau misalnya dalam lingkungan terkecil saja dia sudah tidak jujur. Tidak jujur kepada pasangan, tidak jujur kepada anak, tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur ke lingkungan terkecil, maka ketika dia diserai hal-hal yang besar, dia akan sulit bertahan. Dan jelas ketika ketidakjujuran itu muncul dalam hidup kita, maka yang ada hanya perselisihan dan pergolakan dalam hal-hal ataupun dalam perilaku-perilaku keseharian. Yang kedua adalah Dhamma, D-A-M-A. Kalau D-H-A-M-M-A itu artinya ajaran kebenaran. Tetapi kalau Dhamma ini, D-A-M-A itu berarti mengetahui cara untuk mengendalikan pikiran sendiri atau biasa disebut sebagai pengendalian diri. Artinya, seseorang pemimpin hendaknya dapat mengetahui cara bagaimana ia dapat memiliki pikiran yang tenang. Tenang ketika dihadapkan pada suatu masalah dan suatu persoalan. Dengan kemampuan seorang pemimpin yang demikian, maka dia akan bisa mengendalikan emosinya, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah emosi. Ketika ada kesalahan, maka dia akan mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Maka pikiran itu di dalam salah satu ajaran dijelaskan seperti monyet. Jadi pikiran itu meloncat dari tempat satu ke tempat yang lain, dari objek satu ke objek yang lain. Maka kalau kita bisa mengendalikan pikiran, otomatis perilaku dan ucapan kita juga bisa terkendali. Poin yang ketiga adalah Kanti. Kanti ini disebut sebagai kesabaran. Maka kesabaran itu adalah kunci di mana seseorang dihadapkan pada banyak persoalan hidup tetapi dia tetap bertahan. Itulah kesabaran. Kesabaran di sini berarti adalah bukan sikap buru-buru. Sikap buru-buru untuk memutuskan sesuatu, penuh dengan emosi. Dan sikap sabar juga bukan merupakan sikap yang diam saja. Jadi dia hanya stay, tidak bergerak, tidak membuat sesuatu, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bukan seperti itu, tetapi kesabaran adalah bisa menerima ataupun menahan berbagai macam permasalahan dan berupaya untuk menyelesaikannya. Yang keempat adalah caga atau kedermawanan. Orang mana yang tidak mau untuk pemimpinnya ini memiliki sikap dermawan? Istri mana yang tidak mau suaminya murah hati? Apalagi kalau murah hatinya dengan keluarga. Caga di sini berarti sifat mau memberi dan sifat mau berbagi. Yang hendaknya sifat ini dimiliki oleh seorang pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin rumah tangga. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak, jika mereka semuanya tidak mau saling berbagi, apa jadinya? Suami tidak mau cari penghasilan, istri tidak mau untuk memberikan perhatian kepada keluarga, anak-anak tidak memberikan perhatian kepada orang tua, maka yang terjadi adalah permasalahan-permasalahan.
Maka bagaimana bisa dikatakan bahagia kalau misalnya suami pulang, harusnya dia makan tetapi istri malah malas untuk melakukan sesuatu, melakukan masak. Maka inilah pentingnya sikap dermawan, sikap mau berbagi, siap mau mengisi antara satu dengan yang lain. Mau berbagi tidak hanya diperuntukkan kepada keluarga dekat kita, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan kita memiliki 4 hal ini, hidup kita akan jauh lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan bagi orang lain. Dengan keempat hal ini, seseorang hendaknya menerapkan dan ingat, kebahagiaan itu tidak terjadi secara instan. Tidak ada kesuksesan yang datang sendiri dan harus diperlukan usaha, diperlukan doa, diperlukan kemauan-kemauan baik untuk bisa merealisasi. Dalam pepatah Jawa dikatakan ngelmu iku kelekone kanthi laku. Artinya ilmu itu terwujud jika dilakukan. Itu ibarat seperti kalau kita tahu ajaran-ajaran kebaikan, tidak cukup untuk tahu saja, tetapi berupayalah untuk merealisasi dalam bentuk tindakan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, agar ilmu itu, kebaikan itu bisa menjadi hal-hal yang nyata dan membawa kemajuan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, demikian 4 hal kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang dipercaya, jadilah pemimpin yang memiliki keluasan ilmu, kesabaran, kedermawanan, agar nanti kita bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar dalam hidup ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Saya akhiri.